Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah hidroponik dan aeroponik dengan tema berbagai bentuk nozzle pada aeroponik. Adapun jurnal yang menjadi acuan kami dalam tugas ini yaitu aplikasi nozzle pada 2 varietas kentang untuk produksi benih secara aeroponik. Perkenalkan, nama saya Piastini, NIM J1B018-023. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang, benih merupakan masalah utama bagi petani kentang di Indonesia. Kebutuhan benih kentang nasional tahun 2010 terbesar 10.478 ton. Namun, yang dapat terpenuhi dari dalam negeri sekitar 14,702 ton. Produksi benih kentang saat ini umumnya dilakukan secara konvensional. Beberapa kelemahannya adalah produktivitas rendah dan tingginya serangan hama, serta suhu yang sesuai untuk pertanaman kentang di Indonesia terbatas. Oleh karena itu, percepatan produksi benih kentang diperlakukan untuk mengurangi ketergantungan impor. Salah satu yang dapat diterapkan adalah pada sistem aeroponik oksigenasi yang baik tiap butiran kabut larutan nutrisi yang sampai ke akar tanaman. Metode aeroponik dikembangkan pertama kali pada tahun 1960 sampai 1970 oleh NASA. Departemen Riset NASA berusaha menumbuhkan tanaman pada gravitasi rendah, produksi tinggi, dan terkontrol. Aeroponik merupakan metode alternatif budidaya tanaman di mana lingkungan pertumbuhan bagian akar menggantung di udara. Teknik aeroponik telah digunakan dalam produksi benih hortikultura tanaman hias yang berbeda. Teknologi aeroponik dapat menghasilkan umbi kentang yang tertinggi dibandingkan media steril, tanah dan pupuk kandang. Pada umumnya aeroponik digunakan untuk tanaman bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian penggunaan nozzle untuk produksi benih secara aeroponik di dataran tinggi tropika seperti Indonesia dalam rangka mengoptimalkan hasil umbi. Tujuan: mengetahui jenis nozzle yang baik pada pemberian nutrisi produksi benih kentang sistem aeroponik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metodologinya, jurnal biofisika. Aplikasi nozzle pada 2 varietas kentang untuk produksi benih secara aeroponik. Yang pertama, penelitian dilakukan di Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara. Greenhouse yang digunakan dalam penelitian bertipe standar pH. Greenhouse tersebut memiliki panjang 6 meter dan lebarnya 5 meter. Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi electric conductivity atau AC dan pH meter portable merek Hana, pompa, termometer, luxmeter, dan alat pengukur RH%. Bibit kentang yang digunakan adalah varietas granola dan Atlantik, dan nutrisi yang digunakan adalah AB mix. Faktor yang dicoba jenis nozzle atau N1, spray jet warna biru 55 I per jam, diameter pancaran 2,4 meter. N2, spray jet warna hijau 90 I per jam, diameter pancarannya 3,2 meter. N3, microspray warna hitam kuning 70 I per jam, diameter pancarannya 1 meter. Dan terakhir, penelitian menggunakan rancangan acak kelompok atau rak dengan tiga kali ulangan. Analisis data menggunakan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji jarak ganda Duncan atau UGD pada taraf 5%.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuharta Dewi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nozzle. Nozzle adalah perangkat mekanis yang dirancang untuk mengontrol karakteristik aliran fluida saat keluar dari ruang tertutup menuju ke beberapa media tertentu. Nozzle adalah bagian sprayer yang menentukan karakteristik semprotan, yaitu pengeluaran, sudut penyemprotan, lebar penutupan, pola semprotan, pola penyebaran, dan pola penyebaran yang dihasilkan. Nozzle dibuat dalam bermacam-macam desain. Setiap tipe butiran cairan yang khas dihasilkan oleh nozzle yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nozzle pada umumnya berupa pipa atau tabung dengan diameter yang bervariasi dan digunakan untuk mengerahkan atau memodifikasi aliran fluida yang terdiri dari cairan atau gas. Selanjutnya adalah fungsi dari nozzle. Nozzle berfungsi untuk mengontrol aliran, arah, atau tekanan aliran fluida. Nozzle dapat mengubah energi tekanan dan panas menjadi energi kinetik. Fungsi utama dari nozzle adalah memecah atau atomisasi larutan semprotan menjadi butiran semprot atau droplet. Fungsi-fungsi lain yaitu menentukan ukuran butiran semprot atau droplet size, mengatur flow rate atau angka curah, mengatur distribusi semprotan yang dipengaruhi oleh pola semprotan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil pengamatan yang diperoleh pada jurnal aplikasi nozzle pada dua varietas kentang untuk produksi benih secara aeroponik. Dapat diperhatikan bahwa varietas yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu varietas kentang Atlantik V1 dan granola V2, serta menggunakan nozzle berwarna biru N1, hijau N2, dan hitam kuning N3. Pada tinggi tanaman, dapat diperhatikan dari varietas Atlantik dan granola menunjukkan tanggap yang berbeda. Varietas Atlantik memberikan tanggap yang sama untuk tinggi tanaman pada penggunaan nozzle biru dan hijau dengan rata-rata tinggi yaitu 27 cm, serta lebih baik daripada penggunaan microspray nozzle hitam kuning N3. Namun berbeda halnya dengan varietas granola di mana tanggap tinggi tanaman terbaik hanya pada nozzle yang berwarna hijau dibandingkan dengan nozzle biru dan hitam kuning di mana tingginya itu 35 cm. Selanjutnya, dari hasil jumlah daun dapat diketahui bahwa varietas kentang granola mempunyai jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan varietas Atlantik pada nozzle biru dan hijau, tetapi sama jumlah daunnya pada penggunaan nozzle yang berwarna kuning. Oleh karena itu, tentunya nozzle biru dan hijau lebih baik daripada nozzle hitam kuning. Dan yang terakhir mengenai persentase tanaman mati dari varietas kentang Atlantik menunjukkan bahwa penggunaan nozzle biru yang paling sedikit dan sama dengan varietas granola. Dan nozzle yang kedua dengan presentasi tanaman kentang mati dalam jumlah sedikit adalah nozzle yang berwarna hijau. Nozzle dengan presentasi tanaman mati terbanyak adalah microspray baik pada varietas kentang Atlantik maupun granola. Hal ini disebabkan oleh pola semburan nozzle ini kurang menyebar rata pada akar pertanaman kentang di box aeroponik atau cenderung memancar lurus. Tanaman kentang sensitif terhadap kelebihan dan kekurangan air pada fase pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhan air pada tanaman kentang sangat beragam, berkisar antara 200 mm sampai lebih dari 500 mm. Untuk hasil tinggi kebutuhan air tanaman kentang dengan umur 120 sampai 150 hari mencapai 500 hingga 700 mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Pujati NIM J1B018026. Untuk poin selanjutnya yaitu teori yang terdapat pada jurnal penelitian ini menjelaskan ada 3 faktor yang digunakan untuk proses pengujian, yaitu menggunakan jenis nozzle yang dilambangkan dengan huruf N besar. Yang pertama yaitu tipe nozzle 1 atau N1, yaitu spray jet warna biru.
Untuk air yang digunakan yaitu sebanyak 55 liter per jam dengan diameter pancaran yaitu 2,4 meter. Yang kedua, tipe nozzle 2 atau dilambangkan dengan M2, yaitu spray jet warna hijau. Untuk air yang digunakan sebanyak 90 liter per jam dengan diameter pancaran yaitu 3,2 meter. Yang ketiga yaitu tipe nozzle 3 atau dilambangkan dengan N3, yaitu microspray warna hitam kuning dengan air yang digunakan sebanyak 70 liter per jam dengan diameter pancaran yaitu 1 meter. Ketiga faktor perlakuan penelitian tersebut memiliki hubungan dengan titik utama aplikasi aeroponik terhadap tekanan atau pressure yang dihasilkan oleh pompa, di mana pompa tersebut tekanannya harus tinggi dan kesesuaian pada desain instalasinya. Oleh karena itu, para peneliti mengatakan bahwa semakin kecil butiran air, maka permukaan butiran air semakin luas. Semakin luas permukaan butiran air, maka persinggungan dengan udara semakin banyak. Semakin banyak persinggungan dengan udara, kemungkinan pendapatan O2 oleh butiran air semakin besar. Sehingga penggunaan nozzle dapat menjamin ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan media atau styrofoam secara terus-menerus selama produksi tanaman. Dan terakhir, penutup. Kesimpulannya, penggunaan nozzle yang baik pada sistem aeroponik tanaman kentang adalah nozzle dengan spesifikasi 55 I per jam, diameter pancaran 2,4 meter, dan 90 I per jam, diameter pancarannya 3,2 meter. Micro sprayer dengan spesifikasi 70 I per jam, diameter pancaran 1 meter, kurang sesuai untuk sistem aeroponik tanaman kentang karena memberikan semburan yang kurang menyebar atau cenderung lurus. Varietas tanaman kentang yang memberikan pertumbuhan dan hasil baik sampai 65 HST granola. Jarak nozzle dengan permukaan tanam dan tekanan pompa untuk pemberian nutrisi pada sistem aeroponik masih perlu dikaji. Perlu kajian isi dan pH untuk produksi benih kentang aeroponik di daerah beriklim tropika basah. Ya, sekian dari saya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.